Nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo menjadi perbincangan masyarakat, khususnya warganet. Keduanya pun menjadi trending topik di media sosial Twitter. Tagar Puan dan Ganjar pun telah diretweet lebih dari 25.000 kali. Dalam sekejap, Puan dan Ganjar sempat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter. Banyak pengguna Twitter menyoroti dan bertanya, ada apa dengan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani? Beberapa warganet menduga ini terkait persaingan keduanya jelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan arahan kepada kader PDIP di Jawa Tengah. Namun yang menjadi sorotan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP tak diundang. Dalam pidatonya, Puan menyindir pemimpin yang hanya dikenal di dunia maya. Puan menyebut pemimpin yang benar adalah pemimpin yang ada di lapangan. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Dengan adanya dugaan persaingan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, publik menilai persaingan ada dalam kursi calon presiden 2024 dari PDIP. Tim Liputan Kompas TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita akan bahas bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang nanti akan bergabung, dan juga sudah terhubung Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Mas Kodari, selamat sore. Selamat sore. Jadi kalau dari yang terjadi beberapa hari ini dan menjadi trending topik bahkan, apa yang Mas Kodari baca antara hubungannya Mas Ganjar dan juga Mbak Puan? Kalau saya sih udah tahu lama bahwa memang ada ketegangan antara hubungan antara Mas Bambang Wuryanto dengan Ganjar Pranowo. Nah, memang menjadi terkait dengan Mbak Puan karena Mas Bambang ini dekat sekali dengan Mbak Puan, ya. Mas Bambang itu punya jabatan pertama Ketua DPD Jawa Tengah, yang kedua Ketua Bapilu di pusat, yang ketiga itu sekretaris fraksi, ya, di DPR begitu. Jadi memang ketika Mas Bambang ngomong itu orang selalu mengaitkan 70%, 80% sebagai sikapnya Mbak Puan juga begitu. Nah, saya belum tahu apa yang membuat peristiwa ini atau situasi ini menjadi sedemikian terbuka, ya. Akhirnya di undangan ada tulisan kecuali gubernur, ya, dan seterusnya. Menurut saya mungkin ada pemicunya, tetapi karena kita bukan orang PDI Perjuangan, kita tidak tahu persis apa pemicunya, ya. Apakah kemudian misalnya karena misalnya, ya, kalau lihat Twitternya atau IG-nya Pak Ganjar, Twitternya kalau nggak salah, kemarin itu 5 kali posting. Lalu 2 hari yang lalu saya lihat 25 atau 26 kali posting. Jadi ya memang main sosmednya kenceng Mas Ganjar ini. Kemudian bikin kegiatan buka lapak, misalnya kalau kirim jualan ke Twitternya Mas Ganjar, lalu dipilih 25 yang terbaik dengan follower sekitar 1,9 juta, lalu istilahnya di-tweet oleh Mas Ganjar, dan diharapkan dengan itu jualannya menjadi laku atau mendapatkan Jadi memang aktif di media sosial. Tapi apa yang terjadi di PDIP, saya mau tanyakan lebih lanjut ini Mas Kodari ke Pak Rudi FX Hadi Rudiatmo. Selamat sore Pak Rudi, apa kabar? Ini Friska. Selamat sore Mbak Friska. Sore, sudah bergabung juga Mas Kodari di perbincangan ini Pak Rudi. Nah, saya mau ke Pak Rudi. Jadi sebenarnya gimana ceritanya awalnya? Kenapa Mas Ganjar ini nggak diundang, dan ada narasi dari Mbak Puan yang menyatakan bahwa kita butuh pemimpin yang tidak hanya di sosmed, tapi juga terjun langsung ke lapangan. Nah, apa yang Pak Rudi baca sih dari kejadian ini? Jadi kalau bicara kronologi dan mekanisme partai, yang namanya 3 pilar itu adalah petugas partai yang ada di eksekutif, legislatif, dan struktur partai. Nah, jika acara kemarin penutupan dari ulang tahun ke-48 PDI Perjuangan Jawa Tengah, tentunya yang diundang adalah 3 pilar.
Ya. Nah, saya kalau Pak Gubernur tidak diundang itu, saya melihat di Zoom, di virtual bahwa tidak kelihatan Gubernur Jawa Tengah. Ya. Nah, saya WA beliau, kenapa kok Bapak Gubernur tidak rawuh? Ya. Namun jawabnya agak lama. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini penutupan ulang tahun ke-48 PDI Perjuangan mengundang 3 pilar, kok Pak Gubernur nggak diundang. Ya. Nah, Khususnya di Jakarta bahkan ya. Ya, nah karena memang tidak diundang, akhirnya muncul polemik. Ya. Nah, kalau muncul polemik seperti itu, saya tidak akan bicara mendukung si A, si B, Ya. tapi yang paling utama bahwa sampai dengan detik ini, Pak Ganjar Pranowo itu masih kader PDI Perjuangan yang ditugaskan menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ya. Nah, Ya. ya. Oke. Nah, Pak Rudi mau bertanya. Tadi kan Pak Rudi WA langsung Pak Ganjar bertanya kenapa nggak rawuh, nggak datang. Nah, apa jawaban Pak Ganjar? Kenapa tidak? Tidak dapat undangan, bahkan saya dikirim WA undangan itu kecuali Gubernur Jawa Tengah. Nah, memang yang namanya kepala daerah itu adalah kalau tingkat provinsi itu gubernur. Ya. Kata kabupaten, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, sehingga kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh partai menjadi gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, atau bahkan wakil gubernur sekalipun, itu mestinya kalau menurut mekanisme partai diundang. Nah, setelah ada press release oleh Bapak Ketua DPD dan sekaligus juga beliau itu sebagai Ketua DPP dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu tahun 2024, menyampaikan bahwa Pak Ganjar ini sudah kelewatan. Oke. Nah, apakah kelewatan ini sudah pernah dipanggil DPD atau belum? Kalau hanya bicara masalah kelewatan, sampai dengan detik ini Pak Ganjar juga belum deklarasi tentang pemilihan presiden. Oke. Dan belum pernah koordinasi dengan partai-partai lain untuk dicalonkan sebagai presiden. Karena Pak Ganjar sendiri. Halo. Ya, Pak Rudi silakan. Nah, karena Pak Ganjar sendiri bukan orang bodoh. Oke. Karena dia tahu mekanisme partai, semua keputusan itu ada di tangan ketua umum. Besok tahun 2024 itu siapa yang mau dicalonkan. Kalau yang dicalonkan A dan B sebagai kader partai, hukumnya wajib mentaati, melaksanakan dan memenangkan keputusan ketua umum itu sendiri. Baik. Dan ini sudah terjadi di Solo. Solo ketika saya mengajukan calon dan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan aturan partai. Ya. Tetapi ketika rekomendasi turunnya beda dengan yang kita ajukan, ya hukumnya wajib tegak lurus itu taat dan patuh terhadap keputusan ketua umum. Jadi harus tegak lurus keputusan ketua umum ya, Pak Rudi. Iya. Oke. Nah, ini menarik. Saya tanyakan ke Pak Kodari. Kalau tadi kata Pak Rudi sampai sekarang kan belum ada deklarasi pencapresan sebenarnya dari Pak Ganjar. Nah, kalau Mas Kodari lihatnya seperti apa sih? Apakah adanya manuver di media sosial yang dimaksud adalah sudah ada tim yang dibentuk Pak Ganjar yang dikabarkan terkait dengan capres ini atau seperti apa Mas Kodari melihatnya? Ya, mungkin lebih daripada soal pencapresan ya. Pertama, mungkin soal kinerja atau capaian dari Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kita tahu bahwa Mas Bambang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan, Jawa Tengah merupakan basisnya PDI Perjuangan, sehingga mungkin DPD PDI Perjuangan punya pikiran sendiri mengenai apa yang harus dilakukan oleh Mas Ganjar. Walaupun ini belum terlalu keluar ya dalam wacana yang ada sekarang ini. Yang kedua, saya juga menduga bahwa ini ada kaitannya dengan cara komunikasi ya Mas Ganjar ya dengan katakanlah Mas Bambang Pacul ya, panggilannya Mas Bambang Pacul, kemudian Mbak Puan yang belum ketemu banget gitu loh harmoni. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama misalnya
adanya tokoh dari Jawa Tengah ini kan bukan cuma kali ini. Kita ambil contoh pertama itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan cuma Jawa Tengah, tapi wali kota Solo, di mana Mbak Puan itu dapilnya itu di sana gitu. Kalau mau benturan, ya benturan duluan Mbak Puan itu dengan Pak Jokowi. Pak Rudi tahu benar karena Pak Rudi yang mendampingi Pak Jokowi. Tapi kan nggak ada benturan-benturan semacam itu gitu loh. Nah yang saya ingat juga pernah ada benturan antara Rusdi Ningsih ya, kader PDI Perjuangan, Bupati Kebumen 2 kali, wakil gubernur yang pengen maju calon gubernur, lalu tidak dikasih tiketnya kepada Mbak Rusdi, Mbak Rusdinya ngamuk kan kira-kira begitu. Kalau Pak Rudi kan ngamuk dikit gitu, ngamuk banyak gitu. Tetap tegak lurus ya, mendukung calon yang diputuskan oleh pusat. Kalau Mbak Rusdi kan kemudian bahkan pemilu tahun 2019 Pilpres itu justru mendukung Prabowo gitu loh. Jadi menurut saya kayaknya soal komunikasi, termasuk barangkali komunikasi di medsos. Gara-gara peristiwa ini, saya akhirnya cari-cari itu akunnya Pak Ganjar, akunnya Mbak Puan. Itu kok saya lihat juga barangkali ada konsletnya gitu. Misalnya nih ya, Mas Ganjar itu bunyi di IG dengan di Twitter itu, tuanku ya rakyat, gubernur cuman mandat, begitu. Nah ini menarik soal komunikasi di medsos ini ya Mas Kodari. Sementara Mbak Puan di IG-nya tulis begini, ojo pedot, oyot, jangan putus dengan akar. Jadi mungkin yang satu mengatakan, bos saya itu rakyat, bukan ketua DPD, bukan ketua DPP, ya. Sementara satu lagi mengatakan, Anda jadi gubernur itu ingat-ingat, nggak mendadak jadi gubernur, tetapi ada akarnya. Dan memang, ya Pak Rudi juga bisa cerita itu, Mas Ganjar ketika jadi calon itu pun dalam tanda kutip, ya boleh dibilang ya mesin PDI gitu. Dan ketua pemenangan di waktu itu, Mas Bambang Pacul. Ini menarik nih analisisnya dari Mas Kodari, kenceng juga. Nah ini harus dijawabnya sama Pak Rudi. Nah sebenarnya Pak Rudi selama ini tuh mendengar atau tidak ada diduga tim sesnya Pak Gubernur Jawa Tengah untuk menuju ke pencapresan 2024. Mungkin ada miskomunikasi di sini. Pak Rudi bisa jawab. Jadi persoalan ini sebetulnya persoalan komunikasi saja. Tetapi alangkah baiknya komunikasi ini diselesaikan lewat mekanisme partai. Ketua DPD punya hak dan kewenangan memanggil Gubernur Jawa Tengah. Karena Gubernur Jawa Tengah ini adalah petugas partai yang ditugasi untuk menjadi gubernur. Dan yang kemarin merealisasikan menjadi gubernur itu mesin partai, bukan siapa-siapa. Nah untuk itu saya sangat menyayangkan dan mestinya ini segera diselesaikan, dipanggil. Dan Pak Ganjar saya yakin 1000% tidak punya keinginan melampaui ataupun mengkhianati ketua umum. Dan semua rakyat Indonesia itu punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tetapi Mas Ganjar ini punya pemikiran yang berbeda, mestinya tetap taat dan patuh kepada ketua umum. Jadi saya berharap Pak Ketua DPD Mas Bambang Wuryanto dan sekaligus Ketua DPP dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu segera memanggil, selesaikan secara internal. Kalau memang medsos itu jadi persoalan, sebetulnya tidak jadi alasan itu. Karena memang kita itu kita sudah dunia medsos kok. Jadi tidak ada salahnya karena medsos yang digunakan oleh Pak Ganjar ini ya medsos-medsos yang selalu membantu kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Jadi jangan disalahkan karena medsosnya terlalu jauh, terus akhirnya diprediksi ini mau melampaui kewenangannya. Tetapi perlu kami sampaikan, kenapa pada saat Pak Jokowi nggak ribut? Dan begitu. Ya. Dan sehingga Mas Ganjar itu sendiri diributkan itu sebenarnya salah besar. Ganjar Pranowo itu kader PDI Perjuangan dari mulai 99 sampai sekarang, 96 sampai sekarang. Jadi tetap kecuali kalau beliau itu sudah mendeklarasikan dan sebagainya bla 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 bla, silakan itu kelewatan. Nah, jadi kalau biar clear di sini batasannya agar tidak dianggap keminter atau kelewatan ini apa ya? Saya akan tanyakan lebih lanjut ke Pak Rudi, juga masih bahas dengan Mas Kodari di Kompas Petang. Sesaat lagi.